Cerita dilanjutkan dengan Dukun Nam dan kawan-kawan berhasil meretas HP milik Pajung atas kerjasamanya dengan Bully. Mereka berhasil menyalin semua datanya. Kemudian Jaehui masih terjebak di dalam lemari. Dia tak bisa keluar karena Dukun Nam sudah pulang. Situasi semakin sulit ketika Dukun Nam hampir saja membuka lemari tersebut. Seketika Jaehui langsung menutup Dukun Nam dengan baju sehingga dia akhirnya bisa keluar. Namun Dukun Nam berhasil mengambil potongan dari gantungan tas. Singkat cerita, di pagi harinya Jaehui bersama Detektif Na mendatangi Dukun Nam untuk konsultasi tentang nasib Detektif Na. Namun Detektif Na malah mendorongnya. Tiba-tiba dengan refleks Dukun Nam menggendongnya. Lalu dia menyadari jika Jaehui adalah anak kecil yang dulu berlatih padanya, yang bercita-cita menjadi seorang polisi. Kemudian Dukun Nam memberitahukan Detektif Na mengenai masa depannya yang cukup apes, antara percintaan maupun pekerjaan. Sementara itu, Jaehui tidak mempercayainya sama sekali terhadap Dukun Nam yang dulunya mantan profiler, yang kini beralih jadi dukun abal-abal sakti mandraguna. Scene pun memperlihatkan awal mula terbentuknya Minamdang. Tanpa sengaja, Hanjun mendengar ibu-ibu yang sangatlah panik jika anaknya telah hilang, di mana mereka semua mulai melakukan jasa menolong sesama manusia. Di toko yang terbilang cukup unik dipenuhi oleh pernak-pernik ritual seperti seorang dukun yang sangatlah low budget. Tak disangka si ibu itu mendatanginya. Awalnya dia salah mengunjungi. Namun karena Hanjun mengatakan kalau sang anak telah kabur, sontak saja si ibu-ibu langsung mempercayai ucapannya, seolah-olah mengetahui itu semua. Disinilah awal mula Hanjun disebut dengan Dukun Nam oleh orang-orang. Si ibu meminta bantuan Dukun Nam untuk mencari anaknya. Bagaimanapun juga, dia akan bayar berapapun asalkan menemukan sang anak secara hidup-hidup. Berkat bantuan Haijun yang ahli meretas, tak butuh waktu lama baginya untuk menemukannya. Walau Sucol harus berjuang keras memegang kabel listrik agar tetap terhubung dengan komputer. Dengan tepat waktu, Dukun Nam berhasil datang ke tempat anak itu yang ternyata bersama Nadan yang masih remaja. Meski seorang diri, Sucol dengan gampangnya mengalahkan mereka semua. Nadan yang melihatnya merasa takjub dengan tindakan Dukun Nam dan Sucol, mendadak ingin ikut bersama mereka. Singkatnya, Nadan pun akhirnya diterima. Walau awalnya mereka semua merasa keberatan. Kemudian Dukun Nam mengusulkan ide bahwa dia akan membuka kafe, tapi di samping itu dia akan membuka jasa praktiknya menjadi seorang dukun abal-abal. Dengan bantuan teknologi masa kini, bukanlah dengan keahliannya meramal masa depan. Rencana itu semua yang tak lain untuk menemukan orang yang membunuh sahabatnya, yang ada kaitannya dengan kasus dirinya dipitnah atas tuduhan memalsukan bukti-bukti kasus Choi Yung Sup. Selama ini Dukun Nam bersama adiknya, Sucol dan Nadan bertekad untuk menemukan pembunuh aslinya. Mereka pun perlahan mempersiapkan KP Minamdang. KP Minamdang yang dikelolanya kini sangatlah terkenal. Bersamaan dengan Dukun Nam sangatlah terkenal juga di daerah tersebut. Scene pun kembali pada Jaehui yang sangatlah membenci Dukun Nam atas terlibatnya Dukun Nam yang dituduh telah memalsukan bukti pembunuhan Choi Yung Sup sehingga Choi Yung Sup dibebaskan. Singkat cerita, di pagi harinya Jaehui bersama Jaksa Cha memantau tempat Dukun Nam. Dia ingin mencari tahu keterlibatannya dengan kasus itu. Lalu Dukun Nam dan kawan-kawan akan pergi ke Villa Pak Sin yang akan bertemu dengan Pajung yang sudah masuk jebakan mereka. Di malam harinya mereka dicurigai oleh satpam.
Dengan mereka sangatlah mencurigakan. Mau tak mau mereka pun harus menghajarnya. Sucol pun berkelahi dengan sengit, tapi mereka justru menyaksikannya. Tak lama mereka pun akhirnya membantu Sucol. Mereka berhasil memenangkan dalam baku hantam tersebut. Sementara itu, Pasin menyiksa Pajung karena telah dianggap berselingkuh dengan sang istri, meski sudah memberikan dokumen-dokumen penting. Ternyata Jaehui bersama Jaksa Cha masih menunggu di villa itu dengan Dukun Nam dan kawan-kawan tak kunjung keluar. Dia bahkan menerima telepon bahwa Pak Sin tersangka tabrak lari. Jaksa Cha pun meminta pada bawahannya untuk mengirimkan surat penangkapan Pak Sin. Namun sayangnya Pajung dimasukkan ke kuburan oleh asisten Pak Sin. Mereka diperintahkan akan membunuh Pajung. Lalu Dukun Nam bersama Sucol mulai melakukan aksi penyamarannya untuk menangkap Pajung. Mereka memakai kostum unik untuk menutupi wajahnya agar tak ketahuan oleh asisten Pasin. Beruntung mereka akhirnya menemukan Pajung. Di masa lalu, Pajung merupakan jaksa yang menangani kasus Choi Yung Sup dan menuduh Han Jun telah memalsukan bukti-bukti kejahatan Choi Yung Sup, serta dipecat secara tidak hormat bersama Sucol atas keterlibatannya dengan kasus Choi Yung Sup. Dukun Nam dan Sucol terus bertanya siapa dalang dari semua itu. Lalu dia pun memberikan pilihan antara kembali ke tangan Pasin yang akan dikubur hidup-hidup sampai meninggoy, atau jika dia menyebutkan nama atasannya maka dia akan selamat. Kemudian Nadan datang seperti bayangan setan yang membuat mereka juga ketakutan. Nadan memberitahukan Dukun Nam bahwa polisi telah datang ke villa Pak Sin. Tak lama kemudian Dukun Nam bersama Sucol melakukan ritual pengusiran roh jahat untuk mengelabui para polisi. Tetap saja kepercayaan Jaehui tak tergoyahkan dengan semua ucapan Dukun Nam. Situasi semakin tak terkendali saat asisten Pasin mempercayai ucapan Dukun Nam, dan Pasin juga kocar-kacir tak karuan yang menurutnya dia telah melihat sosok makhluk goib, sehingga para polisi cukup kesulitan menangkapnya, yang tanpa henti-hentinya berlarian seperti orang gila. Mereka pun akhirnya bisa menangkap Pasin walau menguras tenaga mereka. Namun mereka menemukan dokumen yang disembunyikan oleh Pasin, di mana dokumen itu berisikan kejahatan Pasin yang selama ini telah disembunyikan oleh Pajung. Singkat cerita, Dukun Nam pun akhirnya mengetahui siapa orang yang telah memalsukan bukti, yaitu Pak Lim. Namun sayangnya Pak Lim justru telah meninggal dunia sebelum mereka menanyakan kebenarannya. Terlepas dari semua itu, Dukun Nam yang dulunya seorang polisi mengetahui kejanggalan atas matinya Pak Lim yang secara mendadak sebelum mereka datang untuk menanyakan kebenarannya. Dugaannya pun benar bahwa Pak Lim dibunuh oleh seseorang dengan tanda bekas jarum suntik di belakang telinganya. Sementara itu, Pak Sin tak bisa lagi mengelak dengan kejahatannya selama ini yang telah diperbuatnya. Kini dia pun sangatlah menyesal. Di tempat lain, Dukun Nam bersama Sucol menghukum Pajung dengan mengikatnya pada kora-kora di salah satu taman hiburan pasar malam. Dengan begitu, Pajung akan hidup di penjara. Tak lama kemudian, mereka berdua mendatangi rumah duka Pak Lim untuk menemukan Gopuri. Orang yang sangat kejam selalu membakar korbannya dan mengikatnya dengan kain kapan, serta ada bekas luka di tangannya. Namun tak ada yang mencurigakan di rumah duka tersebut. Lalu muncullah kakaknya Jaksa Cha, yakni Choi Seung-won, penerus perusahaan grup Chokang. Mereka berdua pun bertanya-tanya siapa orang itu yang sangatlah wangi. Setelah itu Dukun Nam bertemu dengan Buli. Ternyata selama ini Buli sangatlah mencintai Dukun Nam. Buli juga secara terang-terangan menyatakan cintanya hingga melamar Dukun Nam.
Namun sayangnya, Dukun Nam menolak cinta Buli meski dia bermimpi ingin menjadi konglomerat. Tak menutup matanya untuk menolak itu semua. Singkat cerita, di sore harinya dia pun berziarah ke makam Han Jae-jung. Selama ini Dukun Nam selalu mencari adik almarhum. Tapi dia diberitahu oleh ibunya bahwa mereka akan memulai kehidupan baru di Amerika dan mencoba melupakan peristiwa tersebut. Saat itulah Dukun Nam tak lagi mencari adik almarhum. Di malam harinya, Jae-hui terus mengintip rumah Dukun Nam. Aksinya pun kepergok oleh Dukun Nam. Secara spontan, Jae-hui menonjoknya hingga pingsan. Dukun Nam mengetahui jika Jae-hui pernah mendatangi rumahnya secara diam-diam. Lantas dia pun memberitahukan Jae-hui bahwa kelas VIP-nya adalah Buli, bukanlah Pak Shin. Selama ini rencananya untuk menjadikan Buli sebagai wakil presdir. Dia pun memperingatinya untuk tak ikut campur lagi dan penasaran terhadap urusannya. Keesokan paginya, Dukun Nam kembali mendapatkan klien baru, meminta bantuannya untuk melakukan pengusiran setan yang menurutnya selalu menerornya di tengah malam dengan kemampuannya meretas semua CCTV yang berada di rumah ibu itu. Dukun Nam menyadari jika setan bocil yang dimaksud si ibu itu bukanlah setan beneran. Setelah Dukun Nam menyisir semua area, titik terang mulai terbuka di mana Dukun Nam meyakini jika itu adalah manusia, bukanlah sesosok setan. Dugaannya benar bahwa itu adalah seorang anak laki-laki yang sangatlah kelaparan. Namun masalah datang ketika Suchol hampir saja berhasil menangkapnya. Pajang bersama Jae-hui menghentikan tindakannya. Singkatnya, Jae-hui bersama Dukun Nam bekerja sama memasuki comberan, di mana si bocil melakukannya tak sendirian. Mereka menemukan bocil di comberan, sedang duduk menunggu sang kakak membawakan makanan. Selain itu, mereka menemukan sesosok mayat wanita yang dibungkus oleh kain kapan secara tak berurutan. Dukun Nam pun sangat yakin itu adalah ulah Gopuri. Berbeda dengan Jae-hui, menurutnya itu adalah ulah Choi Yung-sup. Setelah penemuan mayat itu yang menghebohkan, semua warga menjadi kepo dan sangatlah penasaran. Tapi salah satu dari mereka sangatlah mencurigakan seperti sedang memantau situasi tersebut. Kemudian, Dukun Nam mencari informasi itu melalui Haejun. Sayangnya, mobil itu adalah mobil bodong yang tidak ada identitasnya sama sekali. Tetapi, Jae-hui masih mengawasi gerak-gerik Dukun Nam yang sangatlah mencurigakan. Dia pun meminta barang bukti tersebut. Tak lama kemudian, Choi Yung-sup muncul di TKP, sehingga Suchol bersama Dukun Nam mulai mengikutinya. Lalu disusul dengan Jae-hui dan para polisi mulai mengikuti pergerakannya. Sontak saja, dia pun langsung menghubungi polisi untuk tak menangkap Choi Yung-sup. Menurutnya, Choi Yung-sup bukanlah dalang dari kasus itu. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, dan bersaing sangatlah ketat untuk lebih dulu menangkap Choi Yung-sup. Sayangnya, Choi Yung-sup berhasil kabur, tapi mendadak mobil menabraknya. Melihat situasi bagus itu, Dukun Nam pun lanjut mengambil HP milik Choi Yung-sup. Di rumah sakit, mereka lagi-lagi ketahuan oleh Jae-hui bersama Pajang. Mereka pun adu mulut karena terus membahas bahwa Choi Yung-sup bukanlah si pembunuh berantai itu. Jae-hui pun sangatlah marah dan kesal. Dia pun menonjoknya. Singkat cerita, situasi semakin rumit ketika ibu Dukun Nam akan mendatanginya. Seketika mereka mulai kocar-kacir bahwa Dukun Nam dan identitas sang dukun akan terungkap. Beruntung mereka sampai dengan tepat waktu. Namun, ibu-ibu datang mengatakan kalau Minamdang adalah rumah dukun yang sangatlah terkenal dan populer. Lantas, Dukun Nam pun melempar identitas si dukun pada Suchol. Ibu Nam dikenal sangatlah taat ibadah. Tak heran jika sang ibu sangatlah syok mendengar hal tersebut.
Kini Sucol pun bersandiwara menjadi dukun 6 yang paling terkenal itu. Dengan arahan dukun 6, Sucol sangatlah menjiwai menjadi seorang dukun abal-abal, sehingga membuat para ibu-ibu itu menjadi kaget dengan kemampuannya membaca latar belakang para ibu-ibu itu. Sementara itu, Nadan ditugaskan untuk mencari tahu mobil yang telah menabrak Choi Yung-sup. Mungkin akan ada informasi penting yang ditinggalkan oleh seseorang. Tak lama, mereka menemukan tempat tinggal Choi Yung-sup. Mereka berdua mulai menggeledah tempat tersebut dan melihat foto para gadis serta sepatu wanita. Dukun 6 semakin yakin bahwa Choi Yung-sup hanyalah boneka Gopuri. Di samping itu, Jae-hui bersama jaksa Cha menuju rumah Choi Yung-sup. Seketika, Sucol mulai panik mendengar kabar tersebut dari Hae-jun. Dia pun terus membujuk dukun 6 untuk segera keluar dari tempat itu sebelum mereka ketahuan. Dia terus berpikir mengenai kata sandi HP Choi Yung-sup. Di detik-detik krusialnya, dia berhasil menemukan foto keluarga Choi Yung-sup serta bersembunyi dari Jae-hui dan jaksa Cha. Setelah berupaya mencoba membuka kata sandinya berulang kali, dukun 6 pun akhirnya bisa membuka kata sandi tersebut. Lalu mereka pun menuju rumah sakit untuk melihat Choi Yung-sup yang sudah sadarkan diri. Tapi itu semua tak mudah bagi keduanya. Mereka harus mengendap-endap dan membuat rencana cadangan untuk menarik perhatian para polisi. Beruntung, dukun 6 bisa mengelabui Pajang dengan kemampuannya membaca masa depan dan menakutinya. Sehingga dengan mudahnya dia pun dibiarkan masuk oleh Pajang. Lantas, dukun 6 pun mulai melakukan ritual abal-abal bahwa ada roh jahat di ruangan itu. Dukun 6 pun mencoba meyakinkan Choi Yung-sup tentang arwah putrinya yang meminta jalan-jalan dan tak akan melepaskan tangan sang ayah. Dengan begitu, dukun 6 mulai mengajukan pertanyaan siapa dalang dari semua itu dan mencecar sejumlah pertanyaan yang menyudutkan Choi Yung-sup, serta menanyakan siapa yang telah membunuh Han Jae-jung. Tak lama, datanglah Jae-hui mencoba menghentikan tindakan dukun 6. Jae-hui sangatlah marah pada dukun 6 bahwa dia sekali lagi hampir saja kehilangan tersangka. Serta dia juga sangatlah yakin bahwa Choi Yung-sup pelaku dari semua kejadian itu. Dengan dirinya di masa lalu menangkap Choi Yung-sup. Terlepas dari semua itu, dukun 6 lebih mengetahuinya karena dia menyaksikannya sendiri dengan kedua matanya. Scene kembali ke masa lalu di mana Jae-hee dan polisi lainnya berencana menangkap emak-emak yang selalu maling stroberi. Sayangnya dia kehilangan jejaknya. Saat berkeliling, Jae-hee dan polisi itu menemukan mobil yang berhenti sembarangan tanpa ada supirnya di dalamnya. Mereka pun mencurigai bahwa ada yang janggal dengan mobil itu, selalu meneteskan darah. Tak lama, dia pun sangatlah kaget melihat Choi Yung-sup bersama mayat yang sudah hangus terbakar. Dari sinilah Choi Yung-sup menjadi tersangka dengan dirinya berada di TKP dan mengakui itu semua adalah ulahnya. Tetapi dia juga terkejut dengan Do Jun-ha telah mati secara mengenaskan. Sementara itu, dukun 6 bersama jaksa Han mulai mencari tahu peristiwa itu, di mana Do Jun-ha melecehkan putri dari Choi Yung-sup. Alasan kuat itulah yang membuat Choi Yung-sup membunuhnya secara kejam. Namun yang jadi pertanyaan di benak dukun 6, Choi Yung-sup mengaku, tapi dia juga tak ingat telah membunuhnya karena dalam pengaruh obat-obatan. Serta kenapa Choi Yung-sup tak kabur setelah membunuhnya. Singkatnya, di malam harinya mereka mendatangi TKP untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kasus tersebut. Dukun 6 merasa ada yang janggal dengan si korban mati dengan banyaknya penganiayaan sebelum Choi Yung-sup membakarnya. Menurutnya ada orang lain yang ingin menjebak Choi Yung-sup dengan membunuhnya. Itu sangatlah aneh dan janggal. Butuh pengalaman untuk melakukan pembunuhan tersebut. Di samping itu, seorang Gopuri mengintai gerak-gerik mereka.
kemudian mereka berdua menyadari jika tempat TKP ada orang lain yang mengawasi mereka. Lantas mereka pun mencoba mengejarnya, namun sayangnya mereka gagal menangkap Gopuri. Di pagi harinya, Jaksa Han memberitahukan Jae-hui bahwa dia akan membebaskan Choi Yung-suk setelah menemukan saksi yang melihat seseorang berada di TKP. Dan ucapan-ucapan Dukun Nam membuatnya semakin kuat dengan Choi Yung-suk bukanlah pelaku yang sebenarnya. Tetapi saat sang kakak menyebutkan nama Nam Han-jun, seketika Jae-hui langsung gembira. Mendadak sikapnya tiba-tiba langsung lembut dan ramah hingga meminta sang kakak untuk mengenalkannya. Sejak masih bocil hingga sekarang, Jae-hui sudah menyukai Nam Han-jun. Tak lama kemudian, Jae-hui mengikuti Choi Yung-suk yang datang kembali ke TKP. Dia pun mulai mengikutinya kembali ke dalam. Dia melihat Choi Yung-suk sedang melihat video sebelum Do Jun-ha mati. Choi Yung-suk memperingatinya bahwa Jaksa Han akan mati karenanya. Mereka pun justru bertengkar. Jae-hui pun terkena tonjokannya sehingga dia pun pingsan. Malam pun tiba, Jae-hui sudah sadarkan diri. Dia pun langsung panik mencoba memberitahukan sang kakak bahwa dia mungkin dalam bahaya. Di samping itu, orang tak dikenal sudah berada di rumahnya. Seketika, dia pun langsung dihantam oleh Gopuri yang mencoba membunuhnya. Dengan alasan Jaksa Han mempunyai bukti dan mengetahui yang sebenarnya, Gopuri pun mencekiknya dengan kain kapan. Ciri khas seorang Gopuri selalu membakarnya. Selain itu, dia juga dibakar hidup-hidup bersamaan dengan dokumen tersebut. Han-jun bersama Suchol mulai panik dengan kemunculan asap di rumah Jaksa Han. Beruntung Suchol mendobrak pintu tersebut. Han-jun melihat Gopuri akan melarikan diri. Lantas dia pun dengan cepat mencoba menangkapnya. Sayangnya Han-jun tak bisa menangkapnya. Tetapi Han-jun melihat bekas luka bakar Gopuri. Dengan ciri khas itulah dia mampu mengenalinya. Naasnya Han-jun tak bisa menyelamatkan nyawa sahabatnya. Sehingga dia merasa sangatlah terpukul dan menyesal. Seharusnya dia lebih dulu menolong Jaksa Han, bukanlah menangkap Gopuri. Jae-hui yang datang terlambat merasa rewas dan terpukul bahwa dia terlambat menghentikannya. Polisi mencurigai Choi Yung-suk lah yang melakukan itu semua dengan KTP-nya berada di rumah Jaksa Han. Han-jun mencoba mencari bukti yang dimaksud oleh Jaksa Han sebelum mati, tapi dia tak bisa menemukannya sama sekali. Singkat cerita, Shin kembali ke masa kini. Dukun Nam meminta Bully untuk mencari tahu tentang Pak Lim yang mempunyai hubungannya dengan perusahaan Chokang. Ternyata Pak Lim dijanjikan jabatan di perusahaan tersebut oleh seseorang. Dia pun sangatlah bahagia akhirnya bisa berpacaran. Tetapi mendadak Suchol bersama Dukun Nam membawanya. Dugaannya pun benar jika si pria tidaklah menembaknya, melainkan akan memberitahukannya untuk mencalonkan diri. Seketika Hae-jun murka dan langsung menendang burungnya. Tak lama kemudian, mereka berencana akan melakukan penyamaran, menggantikan posisi Choi Yung-suk di rumah sakit, dengan Suchol yang akan menyamarnya. Awalnya nampak berjalan dengan lancar dan mudah. Sayangnya Suchol salah memasuki tempat tidur Choi Yung-suk, sehingga dia pun dibawa ke ruangan lain untuk menjalani pemeriksaan. Dengan berat hati, Dukun Nam mau tak mau harus melakukan penyamaran menjadi Choi Yung-suk. Naasnya, dia juga harus menjalani pemeriksaan setelah operasi, yang mereka pikir itu adalah Choi Yung-suk. Dukun Nam pun mulai kehilangan kesadaran. Naasnya, tindakan mereka ketahuan oleh Jae-hui dan detektif Na. Semuanya menjadi takut dengan Jae-hui sangatlah marah besar. Sementara itu, Dukun Nam masih dalam pengaruh obat, sehingga saat melihat Jae-hui dia sangatlah terpesona dan sangatlah terpukau dengan kecantikannya. Dukun Nam pun langsung menciumnya tanpa kesadaran, seperti orang yang sedang dimabuk asmara.
Selain itu, Jae Hui mulai tergoyahkan dengan perilaku tak terduga dukun Nam yang main nyosor duluan. Lalu dukun Nam pun mulai ingat dengan apa yang dilakukannya pada Jae Hui, membuatnya sangat leluas dan kesal bersentuhan dengannya. Jae Hui bersama Jaksa Cha terus mencecar Choi Yung Sup dengan semua perbuatannya selama ini. Ternyata dia masih kekeh mengakui semua kejahatannya walau tidak pernah melakukan kejahatan itu. Di samping itu, dukun Nam dan kawan-kawan terus mendengar pembicaraan mereka yang menginterogasi Choi Yung Sup. Jae Hui menyadari jika perawat itu bukanlah perawat asli, sehingga dia mulai kocar-kacir dan langsung mengejarnya. Dukun Nam mengetahui jika Gopuri kembali datang untuk membunuh Choi Yung Sup. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Dukun Nam pun harus bertahan dalam situasi sulit tersebut. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.